Meski menimbulkan pro dan kontra, kebebasan Jessica Wongso tetap mendapat sambutan positif oleh segelintir pihak, termasuk psikolog Dr. Lita Gading. Ia masuk ke dalam euforia kebebasan Jessica Wongso. Lita Gading tampak memberikan beberapa pesan kepada Jessica Wongso dan juga memberikan pesan menohok kepada netizen yang kontra dengan kebebasan Jessica Wongso. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pesan Dr. Lita Gading untuk Jessica Wongso yang masih dipercaya meracuni Mirna Salihin, versi Cumi Top 5. Usai Jessica Wongso resmi dinyatakan bebas bersyarat, segelintir pihak yang meyakini bahwa Jessica Wongso memasukkan racun sianida ke dalam kopi milik Mirna Salihin tampak berbondong-bondong menghampiri akun media sosial Sandi Salihin, kembaran mendiang Mirna Salihin. Ya, komentar tersebut disampaikan bagi mereka yang tidak terima atas remisi yang didapatkan Jessica Wongso. Makin kesini, miris hukuman di Indonesia. Kenapa jadi begini? Kaget dan sakit hati ngelihat Jessica bebas dan ketawa-ketawa begitu. Sangat tidak adil. Mirna tewas minum kopi yang dipesan Jessica. Dan paper bag kenapa ditaruh di atas meja awal datang dan penatannya? Ya Tuhan, tambah emosi lihat berita Jessica. Lantas, seperti apa reaksi Lita Gading atas pro dan kontra tersebut? Saya terus mengikuti kasus ini karena saya adalah bagian kecil dari kasus itu dan saya ada di sana gitu loh ya. Jadi dari kasus awal Jessica, saya tuh sudah ada di kasus tersebut guys, di belakang layar. Dan saya adalah bagian dari kasus tersebut dan saya adalah salah satu ahlinya gitu ya. Cuman saya bukan saksi ahli guys, bukan, tapi saya ada di belakang layar tersebut. Dan saya tahu seperti apa kasus ini. Kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hargai dan saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Psikolog Lita Gading menilai bahwa Jessica Wongso patut dibela. Sebagai bentuk dukungannya, Lita Gading pun menyampaikan rasa bahagianya setelah mendengar kabar bahwa Jessica Wongso mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Lantas, seperti apa penilaian Lita Gading atas keputusan bebas bersyarat Jessica Wongso? Dan seperti apa perasaan Jessica Wongso mendapat dukungan seperti demikian? Saya mungkin salah satu orang yang paling senang Jessica Wongso itu bebas ya, karena saya tahu tentang bagaimana prosedur dia bisa masuk ke lapas dan sebagainya. Kamu adalah orang yang salah satunya beruntung. Dari vonis 20 tahun, ini cuma 8 tahun, itu ada segala luar biasa dan itu yang harus kamu syukuri. Jarang loh orang mendapatkan hal tersebut ya, dan netizen juga salah satu pendukung kamu. Dan mereka yang membela kamu mati-matian untuk kamu bisa bebas. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Psikolog Lita Gading menyarankan Jessica Wongso untuk membaktikan dirinya untuk tanah air. Iya, Lita Gading berharap dengan kelakuan baik yang dilakukan Jessica Wongso nantinya akan mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Jessica Wongso. Tunjukkan perilaku baik, bagaimana dia
kelakuan baik, nanti setelah di luar lapas itu harus dia tunjukkan prestasinya, bagaimana dia bisa menginfluence yang positif kepada seluruh rakyat Indonesia. Barangkali saja nanti dia jadi motivator, jadi kesaksian, atau bisa juga dia berbuat sesuatu untuk memotivasi orang agar tidak melakukan hal-hal yang bisa diintimidasi atau terintimidasi oleh orang lain. Bisa saja kan seperti itu. Jadi sekarang ini fokus kepada masa depan kita atau masa depannya Jessica, bagaimana dia harus berperilaku baik dulu. Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya, tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya, jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya, saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Psikolog Lita Gading menyarankan netizen untuk memberikan support kepada Jessica Wongso. Iya, hal tersebut lantaran ia merasa bahwa apa yang dihadapi Jessica Wongso selama 8,5 tahun di dalam penjara sangatlah berat dan patut untuk disupport. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dari 8 tahun dia mendekam di penjara, mungkin trauma itu atau rasa sakit itu belum terobati dan luka batinnya belum sembuh 100%. Itu pasti, itu bisa dipastikan guys. Walaupun dia bilang saya sudah memaafkan dan saya tidak punya rasa dendam terhadap orang-orang yang menjebloskan dia nih gitu ya. Itu udah luar biasa, artinya berdamai dengan hati adalah yang terbaik untuk saat ini. Karena berdamai dengan diri sendiri dan melawan diri sendiri itu yang paling sulit dalam hidup ini guys. Jadi dengan kita bersyukur dan mensyukuri, menikmati dia sudah keluar dari lapas, itu saja yang harus kita garis bawahi. Kita dukung, kita support semuanya apa yang dia lakukan, hal-hal positif, dan kembangkan karirnya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kamu sekarang. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri aja. Psikolog Lita Gading menyarankan Jessica Wongso untuk menjauhkan orang-orang yang toksik atau merugikan kehidupannya di kemudian hari. Lantas, apa dasar alasan Lita Gading menyampaikan pesan tersebut? Dan seperti apa reaksi Jessica Wongso? Mudah-mudahan Jessica Wongso mendengar saya punya saran ini, dan mudah-mudahan bisa mengembalikan dan memulihkan perasaan hati yang terluka itu sedemikian rupa dan sesegera mungkin dengan membuat aktivitas-aktivitas yang positif, banyakin olahraga, minum makanan yang bergizi, dan tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah toksik, dan buatlah lingkungan yang nyaman, damai, serta teman-teman yang membuat diri kamu menjadi lebih bahagia. Seperti itu. Hindari hal-hal yang negatif dan hindari orang-orang yang toksik yang hanya mau memanfaatkan kamu saja. Kamu harus punya prinsip di sini. Kamu juga harus bisa menyikapi dan lebih waspada lagi dalam setiap berteman. Seperti itu sih menurut saya ya. Dan jangan lupa kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, itu yang terbaik. Saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. One, two, three, four.